semua fans Manchester United, jangan lupa ya subscribe channel Winning Eleven Berita Man United ya. Karena di setiap hari Seninnya, kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber beruntung. Dan jangan lupa like, komen yang menarik, dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar. Semoga beruntung. Glory Glory Man United. Obral, Manchester United siap jual murah Jesse Lingard di bulan Januari. Manchester United terancam Jesse Lingard tanpa mendapatkan uang dari kepergiannya. Oleh karenanya, klub berjuluk Setan Merah itu berencana menjualnya di bursa transfer musim panas nanti. Lingard masih punya kontrak di Manchester United hingga bulan Juni 2022. Pihak klub masih berupaya untuk menyodorinya kontrak baru agar bertahan lebih lama di Old Trafford. Beberapa waktu lalu sempat beredar kabar bahwa pihak klub sudah menyodorinya kontrak baru. The Sun melaporkan kalau kontrak tersebut bisa membuat Lingard mengantongi uang 135.000 pound sterling per pekan. Pemain berumur 28 tahun tersebut dikabarkan tertarik untuk bertahan. Namun dia membutuhkan penjelasan dari Solskjaer sebagai pelatih agar dirinya bisa tampil reguler untuk Manchester United. Seperti yang diketahui, MU punya banyak talenta di lini tengahnya. Paul Pogba dan Bruno Fernandes sudah hampir pasti tak tergantikan. Bahkan pemain sekaliber Donny van de Beek cuma jadi penghangat bangku cadangan. Lingard sudah menunjukkan hasil dengan mencetak gol dalam beberapa penampilan terakhir. Namun itu tidak cukup untuk membuat Solskjaer mau memberinya kesempatan tampil lebih sering. Selama Solskjaer memenuhi permintaan tersebut, besar kemungkinan Lingard akan pindah ke klub lain. Dan jika itu terjadi, Manchester United lebih memilih untuk menjualnya di bursa transfer musim dingin mendatang. MU tahu bahwa posisinya sama sekali tidak menguntungkan kalau Lingard sampai tidak perpanjang kontrak. Karena itu, mereka dikabarkan melepas Lingard dengan harga murah. Melansir Mirror, MU mematok angka 15 juta pound sterling untuk Lingard. Penurunan yang signifikan dari musim panas kemarin, di mana mereka memasangkan harga 25 juta pound sterling untuk sang pemain. Manchester United lagi krisis back, belajarlah dari Liverpool. Manchester United menghadapi badai cedera. 2 pemain utamanya di jantung pertahanan, Harry Maguire dan Rafael Varane, diprediksi tak akan bermain saat menghadapi Leicester City akhir pekan ini. Cederanya Maguire dan Varane adalah masalah besar buat Manchester United. Duet Victor Lindelof dan Eric Bailly diyakini bakal membuat lini pertahanan klub berjuluk The Red Devils tersebut turun kelas. Secara kuantitas, Manchester United seharusnya tidak perlu khawatir. Lindelof dan Bailly masih bugar. Ditambah dengan Phil Jones yang akhirnya bisa bermain setelah mengalami cedera panjang. Paling tidak, klub Solskjaer tidak mengalami nasib yang parah seperti Liverpool. Sang musuh bebuyutan pernah mengalami badai cedera yang membuat Virgil van Dijk, Joe Gomez, dan Joel Matip menepi cukup lama. Jurgen Klopp selaku pelatih Liverpool tidak kehabisan akal. Dia mengubah Fabinho menjadi bek darurat dan memasangnya dengan beberapa pemain muda. Bahkan tidak jarang Fabinho berdua dengan gelandang lainnya, seperti Jordan Henderson. Keduanya bahkan sempat bermain bersamaan ketika Liverpool bertemu dengan Manchester United dalam Liga Premier bulan Januari lalu. Hasilnya cukup positif, di mana The Reds berhasil mengantongi 1 poin dan membukukan clean sheet. Mengubah gelandang menjadi pemain bertahan sangatlah mungkin dilakukan Solskjaer. 3 bek MU saat ini diragukan kualitasnya. Dan dalam situasi seperti ini, ada baiknya buat Solskjaer untuk memiliki banyak pilihan. Tapi siapa gelandang Manchester United yang bisa difungsikan sebagai bek? Jawabannya adalah Scott McTominay. Pemain 24 tahun tersebut sudah cukup familiar bermain sebagai bek ketika perkuat timnas Skotlandia. Pada tahun 2020 lalu, Gary Neville yang merupakan legenda Manchester United pernah memberikan pujian kepadanya. Ketika saya menyaksikan McTominay tampil, saya berpikir, apakah dia bisa digunakan sebagai bek? Dia agresif, punya kecepatan, pemahaman, permainannya yang cukup bagus, dia masih muda, kata Gary Neville. Formasi baru Solskjaer duetkan Cristiano Ronaldo dan Cavani jelang laga selanjutnya untuk Manchester United.
MU memungkinkan ada formasi baru. Solskjaer diprediksi akan memainkan 2 striker untuk formasi barunya. Formasi 4-4-2 dalam sepak bola akhir-akhir ini adalah klis yang agak melelahkan dan pengaturan taktis yang ketinggalan zaman. Dalam formasi 4-4-2, itu adalah formasi sederhana yang terbukti populer dalam dunia sepak bola. Sistem permainan itu hampir diterapkan oleh semua pelatih sepanjang tahun 90-an dan awal 2000-an. MU di bawah Sir Alex Ferguson termasuk tim yang sukses besar. Dengan lini tengah yang ikonik, yaitu David Beckham, Roy Keane, Paul Scholes, dan Ryan Giggs. Leicester menangkan Liga Primer pada 2016 dengan 4-4-2. Sementara tim Perancis pemenang Piala Dunia 2018 memainkan sistem yang mirip juga. Atletico Madrid selalu bermain dengan formasi tersebut karena dianggap ideal untuk tim yang bermain dengan serangan balik. Kini Solskjaer mencari solusi taktis selama jeda internasional. Akankah MU bermain dengan formasi reduktif? MU tampaknya punya semua yang dibutuhkan dalam skuad untuk formasi 4-4-2. Apalagi MU punya striker reduktif dengan berbagai keterampilan dan kemampuan untuk bermain bersama secara berpasangan. Ronaldo bisa dipasangkan dengan Cavani yang berenergi, Mason Greenwood yang punya kemampuan dalam tendangan melayang lebar dan dalam. Marcus Rashford, Anthony Martial, Paul Pogba bisa mengisi tugas sayap kiri. Begitu juga dengan Bruno Fernandes. Sementara Jadon Sancho sangat cocok untuk peran sebagai sayap kanan yang memang direkrut untuk posisi tersebut. Namun yang jadi masalah dengan formasi tersebut adalah Fred dan McTominay harus melakukan peran yang rajin di lini tengah. Atau Donny van de Beek harus dipercayakan bersama salah satu dari Fred dan McTominay. 4 pemain belakang bisa disesuaikan sendiri oleh Solskjaer. Namun untuk formasi itu, pemain yang termasuk di dalamnya menguasai gaya serangan balik. Formasi 4-4-2 bisa dicoba setelah jeda internasional. Baru sembuh, Amad Diallo banjir tawaran peminjaman. Amad Diallo berpotensi pergi dari Manchester United di bulan Januari 2022 nanti. Sang Mudorki dilaporkan sudah mendapatkan sejumlah tawaran peminjaman di musim dingin nanti. Pada musim panas kemarin, Diallo mau dipinjamkan Manchester United. Tim pelatih Setan Merah dilaporkan ingin meminjamkan sang winger agar dia mendapatkan jam bermain reguler. Namun naas, Diallo mengalami cedera sebelum bursa transfer ditutup, sehingga dia tidak bisa dipinjamkan saat itu. Diallo sendiri diketahui sudah pulih dari cedera dan berlatih kembali bersama tim utama MU. The Athletic mengklaim dia sudah mendapatkan beberapa tawaran pinjaman, dan 2 diantaranya tawaran yang serius. Klub mana saja yang ingin meminjam Diallo? Tawaran pertama datang dari klub Belanda, Feyenoord. Feyenoord adalah tim yang nyaris mengamankan jasa Diallo, namun mereka membatalkan peminjamannya karena sang winger mengalami cedera. Tim kuat Belanda itu dilaporkan masih tertarik menggunakan jasa Diallo dan mereka akan mencoba meminjamnya lagi di Januari. Tawaran kedua untuk Diallo datang dari klub Championships, Sheffield United. The Blades juga sempat mencoba mendatangkan Diallo, namun mereka kalah cepat dengan Feyenoord di musim panas kemarin. Itulah mengapa Sheffield akan mencoba kembali untuk mendatangkan Diallo di musim dingin nanti. Phil Jones curhat, media sosial beracun mengancam kesehatan mental pemain muda. Phil Jones mengalami banyak momen sulit dalam beberapa tahun terakhir. Pemain MU itu lantas hengkang dari media sosial karena merasa itu beracun dan bahaya bagi kesehatan mental. Sebagian besar pemain sepak bola punya media sosial, bukan hanya untuk sarana komunikasi dengan fans, tapi juga guna kegiatan komersil. Namun kira-kira 4 tahun lalu, Phil Jones hengkang dari Twitter dan Instagram. Saya menjauh dari media sosial sejak lama, tapi sulit karena semua teman Anda membacanya, keluarga Anda membacanya, mereka mendukung Anda, mereka menginginkan yang terbaik untuk Anda. Mereka tidak ingin melihat teman mereka, suami mereka, ayah mereka dibantai di seluruh surat kabar atau di seluruh media. Jadi itu sulit karena secara mental saya mengalami masa-masa sulit dan juga membaca banyak hal buruk, kata Phil Jones. Media sosial seperti yang dialami Phil Jones belakangan menjadi sarana amukan fans.
kasus yang dialami Jadon Sancho, Bukayo Saka, dan Marcus Rashford usai Euro 2020 menjadi salah satu contoh. Mereka mendapat banyak cercaan usai gagal pada babak adu penalti. Ini sulit, tapi itu adalah sesuatu yang telah saya pelajari untuk dihadapi, terutama selama saya berada di United. Dan semakin banyak pengalaman yang Anda dapatkan, semakin tua Anda, semakin baik Anda belajar menghadapi hal itu. Saya kira untuk pemain muda sekarang tidak hanya di Man United, tapi di seluruh dunia, itu adalah tempat yang sangat bermusuhan dan beracun. Mereka harus mampu menghadapinya secara mental serta secara fisik. Ujar Phil Jones menambahkan,